Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus penistaan agama kembali terjadi lagi. Kali ini menimpa salah seorang selebgram Indonesia lewat unggahannya di akun media sosialnya. Ya, dia adalah Lina Mukherjee. Mungkin Anda tahu, kenal betul siapa Lina Mukherjee. Bukan Rani Mukherjee. Kalau Rani Mukherjee yang ini, dia adalah bintang Bollywood yang sudah malang melintang di perfilman India dan beberapa kali juga sempat berpasangan dengan bintang Bollywood tanah airnya, maksud saya bintang Bollywood semisal Shah Rukh Khan, Salman Khan dan juga yang lain-lainnya. Sekali lagi, yang ini Rani Mukherjee. Sementara yang terjerat kasus penistaan agama di Indonesia adalah Lina Mukherjee. Nah, yang ini kalau Lina Mukherjee. Lina Mukherjee adalah selebgram Indonesia yang memang pencinta Bollywood. Segala yang berbau Bollywood pasti akan dikejarnya. Termasuk juga berfoto dengan artis-artis Bollywood atau artis-artis yang datang dari India sana. Karena kecintaannya terhadap perfilman India, sehingga Lina menggunakan nama Mukherjee. Mungkin itu adalah salah satunya. Dan kembali kepada kasus penistaan agama yang diduga oleh Lina Mukherjee, ini terjadi dalam unggahan di akun media sosialnya pada bulan Maret lalu, di mana saat itu Lina Mukherjee mengunggah salah satu konten makan babi panggang yang memang saat itu tengah viral. Namun di tengah konten ketika mencicipi kulit atau babi panggang yang katanya enak itu, Lina Mukherjee menyelipkan kalimat atau kata-kata yang seperti halnya membahas rukun iman, kemudian menggunakan kata basmalah dan juga beberapa lagi ada di antaranya. Dan inilah yang dianggap melecehkan atau menistakan agama. Salah seorang yang melaporkan Lina Mukherjee ke Polda Sumatera Selatan adalah pengacara Syarif Hidayat. Dan kasusnya saat ini konon Lina Mukherjee sudah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman 6 tahun penjara. Meskipun yang bersangkutan Lina Mukherjee belum sekalipun memenuhi panggilan polisi. Namun pihak kepolisian sudah melakukan gelar perkara dan bahkan surat dari MUI pun sudah dikantongi. Ternyata memang konten Lina Mukherjee tersebut dinyatakan menistakan atau melecehkan agama. Ya, ini mungkin tidak terlalu mengejutkan ketika di media sosial, di beberapa konten yang ada beberapa di antaranya yang terjerat kasus penistaan atau pelecehan. Karena seperti yang kita tahu, terkadang ada beberapa konten kreator di antaranya untuk mendapatkan follower, like yang banyak atau penonton yang lumayan diharapkan sedemikian banyaknya, atau untuk meningkatkan popularitas yang bersangkutan, kadang-kadang seorang konten kreator memang sedikit agak kebablasan seperti halnya yang dilakukan oleh Lina Mukherjee ini. Padahal simpel saja sih ya, kalau mau makan babi, mau mencicipi babi, rasa penasaran atau apalah gitu, walaupun untuk yang kesekian kalinya, kalau pengakuan Lina itu adalah untuk yang ketiga kalinya, harusnya sih tidak usah membahas agama, tidak usah menggunakan kalimat-kalimat Al-Quran dan sebagainya. Makan ya makan saja. Netizen Indonesia juga terkadang mereka tidak mau peduli. Namun ketika sudah bersentuhan dengan agama, biasanya ada sebagian yang meradang, bahkan membawanya ke ranah hukum dan melaporkannya ke pihak kepolisian, seperti yang terjadi kepada Lina Mukherjee. Jadi sekali lagi, makan aja, lakukan saja. Tidak usah membawa-bawa agama, tidak usah membahas ini dan itu, meskipun Anda memang mengerti akan hal tersebut. Karena pada akhirnya yang dikhawatirkan adalah tadi terseret ke dalam penistaan atau pelecehan terhadap satu agama yang ada di Indonesia. Terlebih saat ini beberapa di antaranya ada konten kreator yang memang seperti yang saya sampaikan tadi, untuk mendapatkan like yang banyak, untuk mendapatkan penonton yang banyak, bahkan mereka harus rela membuat konten-konten yang sepertinya di luar
nalar. Beberapa waktu kemarin viral diantaranya yang konten-konten dengan mandi atau mengguyur diri atau apalah gitu semacamnya. Kemudian juga tidak sedikit diantaranya memang yang harus membuat konten yang berseberangan dengan adab, norma, dan sopan santun. Bahkan norma agama pun ditabraknya hanya karena untuk menaikkan popularitas. Itu banyak terjadi. Kenapa? Karena salah satunya adalah tentu saja untuk mendapatkan penonton atau like yang banyak. Ini memang tidak disalahkan, sah-sah saja ketika yang bersangkutan siap dengan segala sesuatunya. Karena ada resiko di balik itu semuanya ketika kita menabrak aturan, ketika menabrak norma agama, ketika kita menabrak adab atau sopan santun. Karena bagaimanapun juga kita di Indonesia, adat ketimurannya memang masih dipegang. Selalu saja ada beberapa hal yang menjadi batasan walaupun itu tidak tertulis. Seperti halnya Lina Mukherjee, niat hati untuk sekedar membunuh atau menghilangkan rasa penasaran karena saat itu memang lagi viral-viralnya mereka konten kreator mencicipi babi panggang. Lina pun ikut-ikutan. Namun sayangnya Lina sedikit agak, mungkin saya bilang, lupa sehingga membahas sesuatu yang seharusnya tidak atau yang semestinya tidak dia bicarakan. Sekali lagi, makan ya makan saja, tidak usah banyak bercerita mengkait-kaitkannya dengan agama dan lain sebagainya, karena pada akhirnya justru ada yang menganggap sebagian di antaranya itu adalah penistaan dan dibawa ke ranah hukum. Ketika itu memenuhi unsur hukum, saatnya sekarang Lina Mukherjee tersandung kasus penistaan agama. Ini jadi pembelajaran untuk kita semuanya, para konten kreator, agar kita mungkin harus memiliki batasan tersendiri. Jadi ketika kita memang ingin membuat salah satu konten, baik berbentuk video atau apapun itulah, ada baiknya memang kita mempertimbangkannya terlebih dahulu. Ketika itu berbenturan dengan norma, dengan adat, terlebih ada agama yang harus kita junjung tinggi, mungkin kita harus mempertimbangkannya terlebih dahulu. Apalah arti sebuah popularitas ketika itu didapat dengan cara-cara yang tidak wajar, dengan cara-cara yang sebagian di antara kita menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang sangat disayangkan. Terlebih ketika membawa agama, melecehkan, menisahkan atau apapun itu, ini sangat disayangkan sekali. Dan mudah-mudahan ini jadi pembelajaran untuk seorang Lina Mukherjee, konten kreator selebgram yang sudah memiliki banyak follower ini, bisa sedikit lebih bijak lagi ke depan. Karena ketika kita membuat konten atau apapun itu, mungkin sisi edukasi harus dikedepankan. Terlebih sekali lagi, kita adalah orang Timur, orang Indonesia yang senantiasa menjunjung tinggi norma dan agama. Saya Dimas Fat, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.